Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun teman-teman berada. Bertemu lagi dengan saya, Zainal Abidin, pada pertemuan kesekian pada materi media dan sumber belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait apa ya? Kalau kemarin kita sudah belajar tentang merencanakan, sekarang berarti membuatnya. Jadi setelah kemarin teman-teman sudah membuat guidebook-nya, sudah membuat naskahnya, sekarang adalah membuat medianya. Nah, dalam membuat media mungkin ada jenis-jenis media yang mungkin teman-teman harus lihat apa saja. Coba kita lihat PowerPoint yang akan saya share. Nah, ini teman-teman PowerPoint yang saya share yaitu tentang pembuatan media pembelajaran. Jadi setelah kemarin teman-teman sudah merencanakan, sudah tahu, oh ternyata saya pembelajarannya KI ini, tujuan pembelajarannya ini, lalu bahan-bahannya ABCD. Terus akhirnya saya sudah kira-kira rancangannya tuh inginnya seperti itu, lalu akhirnya dibuat. Nah, dalam membuat sebuah media, ternyata ada prinsip-prinsip pengembangan dan pembuatan yang harus diperhatikan, yaitu disingkat dengan the visuals. What is the visuals? Itu adalah singkatan yang pertama adalah visible atau mudah dilihat. Jadi bagusnya media itu adalah mudah dilihat, gitu ya. Bisa merangsang indrawi kita untuk, wah itu apa ya? Kok itu menarik sekali gitu. Nah ini visible ini kaitannya sangat erat dengan yang kedua, interesting, menarik. Jadi ketika mudah dilihat, misalkan oh itu ternyata ada apa dan itu menarik kita. Jadi ketika itu sudah mudah dilihat, pasti akan menarik juga buat kita. Yang ketiga yaitu simple atau sederhana. Jadi media yang dibuat oleh kita itu nggak usah yang ribet-ribet banget juga, simple dalam artian apa? Kita bisa menggunakan, siswa pun bisa menggunakan, siapapun bisa menggunakan. Tinggal baca petunjuknya, oh pasti bisa gitu. Jangan sampai yang membuat pusing, ini medianya gimana sih kok bikin pusing. Nah itu berarti sudah gagal membuat media. Jadi media yang bagus itu salah satunya adalah juga simple. Yang ketiga adalah useful atau isinya berguna, bermanfaat. Jelas semua media pasti bermanfaat. Namun yang menjadi permasalahan adalah apakah kebermanfaatannya lama atau sebentar. Makanya ketika kita ingin membuat sebuah media itu bagusnya useful-nya dan bisa digunakan berkali-kali itu gitu ya, useful-nya bergunanya secara terus-menerus. Yang selanjutnya yang kelima yaitu akurat atau benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita harus membuat media itu yang memang secara teori harus sesuai. Tadi makanya kita perlu belajar tentang materi terlebih dahulu. Terutama yang berkaitan dengan konsep dan fakta itu harus sesuai sekali. Yang selanjutnya adalah legitimate atau masuk akal. Jadi jangan sampai membuat kita berangan-angan ya medianya itu bagus sekali dengan menggunakan misalkan teknologi augmented reality, tapi kitanya juga tidak bisa. Nah, ketika teman-teman misalkan ingin menggunakan augmented reality, teman-teman pun harus sudah bisa menggunakan augmented reality tersebut. Yang selanjutnya adalah structure atau terstruktur dan tersusun dengan baik. Nah, ini adalah contoh-contoh jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada flip chart. Flip chart itu ya seperti yang teman-teman bisa lihat dalam contohnya. Jadi lembaran-lembaran kertas yang biasanya bisa kita ganti-ganti gitu ya ke belakang. Mungkin contohnya di sini ya kalender, seperti kalender, tapi itu hanya kemasannya saja dalam sebuah flip chart gitu ya. Selanjutnya kita tidak ini teman-teman nanti bisa baca ya. Yang kedua adalah flashcard, jadi itu adalah kartu-kartu mungkin yang bisa terkait pengenalan angka, pengenalan huruf, lalu kalau IPS misalkan tarian daerah gitu ya, atau jenis-jenis hewan-hewan, candi-candi misalkan, dan banyak sekali yang bisa dimasukkan sini, atau hewan-hewan karnivora, omnivora gitu ya, herbivora, nah misalkan menggunakan kartu-kartu seperti ini. Jenis selanjutnya ada flannel graph, itu yang dikembangkan nanti bisa jadi busy book kalau teman-teman tahu gitu ya. Itu jadi ada kayak ada papannya lalu dibuat dari flanel terlebih dahulu dan itu bisa dipasang dilepas seperti itu. Selanjutnya ada bulletin board, jadi itu seperti bulletin dan kita membuat misalkan temanya apa gitu ya, temanya memang kalau sekarang kan tematik ya, di SD itu sangat cocok sekali bulletin board ini dan bisa dibuat dalam sebuah tema yang sudah kita pelajari misalkan ya. Bentuknya itu bisa gambar, bagan, poster, atau objek 3 dimensi juga bisa. Terus ada media dari barang bekas. Nah ini mungkin yang tertarik dan sepertinya akan jadi tugas kita.
Jadi membuat media dari barang bekas, jadi teman-teman kita harapkan membuat medianya dari barang bekas. Ya, nanti teman-teman untuk tugas mohon dicermati terkait media dari barang bekas ini, petunjuk dan lain sebagainya. Jadi ini memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar yang sudah tidak terpakai menjadi sebuah media pembelajaran yang berguna lagi. Sehingga tadi prinsip visual terutama yang bermakna itu ya, itu sangat bisa dimanfaatkan terkait ini. Jadi nilai kebermanfaatan sangat besar selain untuk pendidikan, jadi untuk lingkungan juga bisa. Selanjutnya multimedianya banyak, bisa PowerPoint, terus video, dan lain sebagainya. Sekarang mungkin sudah ada augmented reality, sudah ada scan barcode gitu ya. Banyak sebetulnya, atau aplikasi secara langsung juga banyak. Multimedia banyak sekali. Lalu musik juga, penggunaan musik dalam media pembelajaran gitu ya. Itu juga bisa digunakan. Barangkali teman-teman memang pintar dalam bermusik gitu, jadi menggunakan musik untuk sebuah media pembelajaran. Cara pembuatan media itu harus dibuat sesuai dengan ketersediaan bahan. Jadi ya bahan-bahan yang ada di sekitar. Jika di saat pembuatan ada bahan yang kurang atau perlu untuk ditambahkan, maka pada alat dan bahan harus dijelaskan. Tadi yang saya bilang ketika membuat guideline, alat dan bahan itu harus sesuai dengan media yang kita buat. Lalu cara penggunaan juga setelah media selesai dibuat, maka kita harus menulis bagaimana cara menggunakan media tersebut. It's just like standard operational procedure. Seperti itu teman-teman, jadi tugasnya untuk ini seperti yang kita sudah bahas di awal semester, bahwasanya kita punya projectnya membuat media, namun sebelum membuat media, teman-teman harus membuat guidebook yang isinya tadi apa saja, judul medianya, atau nama media, setelah nama media, lalu tujuan pembelajarannya apa, atau indikatornya apa, lalu materi pembelajarannya apa, bahan-bahannya apa saja, cara pembuatan medianya seperti apa, cara penggunaan medianya seperti apa. Seperti itu, kalau ada ditanyakan boleh di forum diskusi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.